Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin menyerap nilai-nilai ibadah sebagai pencerah suasana spiritualitas batin sekaligus fondasi untuk mewujudkan segenap aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mari kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita pun selalu istiqomah menghidupkan sunnahnya, memelihara nilai keteladanannya dalam setiap sepak terjang kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya secara pribadi itu merasakan kalau ngisi kajian di sini ibaratnya membangun sejarah masa depan. Merangkai aktivitas yang memang mencoba merenungkan ayat itu sebagai motivator untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, saya mohon maaf karena bulan April yang lalu tidak sempat. Kemacetan di tol tanggal 4 April ya. Hanya kemarin malam saya buka, lusa jadwal saya nih di Al-Falah. Tanggal 6 Juni. Nah, jadi di beberapa masjid yang saya diberi amanah mengisi kajian rutin, saya itu sudah siapkan tema. Nah, biasanya pertimbangannya historis, kronologis ya, waktu, atau mungkin tematik. Nah, itu kan aspek yang bisa dijadikan pertimbangan. Misalnya bulan Juni ini, yang ketika saya terima dari ketua DKM itu schedule, kayaknya bulan Juni, ini seru-serunya hari lahirnya Pancasila kan. Nah, udah bagus kalau ada tema kenegaraan. Sekalipun harus hati-hati karena sudah sering dengan tema itu, harus ada yang spesifik. Nah, ada faktor kedua, ternyata ini masih Dzulhijjah. Nah, bisa kita kaitkan dengan prophetic leadership, kepemimpinan kenabian Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan yang ketiga, sekalipun harus hati-hati karena nggak lama waktunya kan, paling 25 menit. Nah, ini konstruksi tata kelola politik geopolitik Timur Tengah. Sekarang Saudi semakin ditantang karena dia khadamul haramain tapi menjadi penjilat Amerika paling seru. Nah, itu luar biasa itu. Dan itu tidak bisa dibantah. Nah, yang menyedihkan apa? Palestina menjadi tontonan. Gaza diserang hampir tiap hari, tapi Saudi yang punya sumber daya banyak tetap aja tidak bisa berkutik. Nah,
Inilah hal-hal yang menarik berkaitan tata kelola negara, keislaman dan kebangsaan. Kalau di Indonesia ada yang seru nih. Biasanya kalau orang ditunjuk presiden itu dilindungi. Nah sekarang makan bergizi gratis tanpa korban. Kalau tadinya hanya keracunan, sekarang mantan direktur bagiannya, kepala bagiannya sudah rompi orange kan. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan bernegara kita tidak begitu mudah memegang sesuatu kepastian. Nah, untuk tidak melanjutkan bahwa sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya di Al-Quran kan banyak, apalagi di hadis ya. Seingat saya ada buku yang dulu diterbitkan Bulan Bintang ya, Pak Pak Henry, Imam Munawir kalau nggak salah ya, mengenai kepemimpinan Islam dan negara, Munawir Khalil ya. Itu penerbitnya Bulan Bintang tahun 70-an. Saya sempat baca sedikit. Nah, kemudian kalau Sayyid Qutb ini salah seorang kader Ikhwanul Muslimin yang nyebar bukunya di Indonesia tahun 80-an pasca revolusi Islam Iran. Revolusi Islam kan 79. Reza Pahlavi yang sekarang masih berkutat ininya, pengikutnya ingin kembali sekularisme. Nah, itu terdepakkan waktu itu sehingga muncul wilayatul faqih, teokrasi yang bukan sekedar teokrasi tapi betul-betul ulama yang mengambil komando. Nah, itu di sana ada buku Ikhwanul Muslimin tuh. Kan ada aktivis Ikhwanul Muslimin namanya Kutub-Kutub, itu 4 bersaudara. Nah, bertepatan semuanya katib, penulis. Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Ali Qutb, Aminah Qutb, 1 perempuan. Penulis semua itu. Nah, kalau Sayyid Qutb buku terkenalnya itu Ma'alim fit Tariq. Diterbitkan oleh Keramat Raya 45 media dakwah dengan judul Petunjuk Jalan. Kalau tidak salah belakangan diterbitkan juga oleh Jemaah Press ya, Ma'alim fit Tariq. Nah, kemudian kalau saudaranya Muhammad Qutb judulnya Jahiliyah Modern. Waktu itu ya. Nah, kemudian dari London ada tuh Kalim Siddiqi ya, di saat-saat itu. Seru. Abu La'la Al-Maududi bukunya banyak. Salah satunya tentang tauhid, iman dan rab kalau nggak salah. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau kita mau coba merenung kembali ya, terutama dari sisi amalan Islami yang tidak boleh berhenti kita lakukan, apa itu? Ini muhasabah, evaluasi diri. Jadi kita kan diperintahkan untuk melakukan evaluasi agar perjalanan hidup kita dipastikan itu tegak di atas pilar ketakwaan. Nah, itulah di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan di situ ditekankan betul penyerapan pada Al-Qur'an dan Asmaul Husna. Itu di ayat 22-nya kan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Berikutnya itu Asmaul Husna. Nah, jadi dalam bahasa prinsip bahwa aqidah la ilaha illallah itu tidak boleh ditinggalkan walaupun langit runtuh. Itu yang ditunjukkan Ibrahim alaihissalam. Bayangkan gerakan anti nepotisme, ayahnya dulu yang dia kasih tahu kan, yang kreatif dengan provider kemusyrikan karena membuat patung, industri patung kan. Istilah sekarang provider kemusyrikan. Penyedia jasa, dia membuat sarana prasarana. Masyarakatnya dia ajak Ibrahim dengan dialog, dengan menggunakan petunjuk yang sudah didapat sebagai malakutis samawat. Nah, itu pembelajaran tentang semesta. Diajak dialog supaya beralih ke tauhid.
Dan ternyata berhasil. Karena sebagian besar warga Babylon ketika itu melakukan perbuatan yang kita sebut syirik bukan karena mau syirik. Banyak karena belum punya pengetahuan tentang tauhid. Makanya setelah dialog Ibrahim, ikut la ilaha illallah. Begini-begini istana. Karena Namrud yang merupakan raja di rajanya Babylon itu sudah mendeklir, yakni ajaran teologi kemusyrikan nasional. Bahayanya dari makanya datang dia bukan tidak percaya pembantunya atau menteri-menteri kalau sekarang ya, tapi dia tahu kalau Ibrahim itu kapasitasnya di atas. Dia saja tidak bisa prediksi sejauh mana dia bisa menghadapi, dan terbukti itu Al-Baqarah 58 ketika Ibrahim berhadapan dengan seorang raja penguasa, karena kebertuhanannya ditanya, ini kan udah masuk database istana nih, ada anak muda namanya Ibrahim itu punya pemikiran, konsep kehidupan dan keyakinan beragama beda dengan kita. Apa itu? Dia tidak menyembah patung, tidak menyembah bintang, tidak menyembah bulan dan matahari, tapi yang dia sembah adalah Tuhannya sendiri yang punya karakternya sedemikian. Datang ke Namrud tanpa surat permohonan kalau sekarang kan, dicegat Ibrahim. Ibrahim kan tidak lari, tidak mundur. Ibrahim itu jangankan rekening, nyawa pun tidak dipikirin. Dihadapi aja. Dan dia bukan alumni berijazah palsu. Dia memang tegar, smart, bright dengan argumen yang tak terbantah. Dia bisa mengolah diksi menjadi sebuah argumen yang setiap orang jujur pasti mengikutinya. Jadi yang nolak hanya yang tidak jujur. Nolaknya pun diam-diam karena nggak berani ngomong, pelangap-pelongo aja biasanya. Jadi apa? Langsung datang Namrud karena dia sudah punya database, laporan intelijen kan masuk ke istana negara bahwa Ibrahim itu gini. Sekarang bisa dibantu oleh Elon Musk, pakai Tesla, ya, Starlink, Google kan bisa gitu, pakai AI gitu kan. Oh Ibrahim itu langsung datang, katanya kamu punya keyakinan beda ya sama kami. Iya Tuhan, memang kenapa? Coba sebut karakter Tuhanmu itu. Oh, Tuhan yang saya yakini menghidupkan dan mematikan. Saya bisa tunjukkan ini. Diperintah ke pas pampres yang ikuti dia. Tangkap orang yang lewat, cekik, mati berdiri di depan Ibrahim. Nah, saya kan bisa menghidupkan mematikan, makanya saya lakukan itu. Tenang Tuhan, masih ada. Tuhanku ialah yang menerbitkan matahari di timur. Kalau Tuhan mampu, silakan terbitkan dari barat. Nah, diam, pelangap-pelongo. Dia mau eksekusi Ibrahim di situ, malu. Wah, itu tuh abal-abal. Karena kalah argumen akhirnya orang direcokin kan, nggak mau gitu. Kepala negara. Tapi Ibrahim dia tidak melihat sudah berapa lawan debat yang jatuh. Ibrahim tidak perlu menghitung itu. Dalam desainnya, kalau istilah keren sekarang transformasi berkelanjutan. Bagaimana agar Babylon ini dibersihkan dari anasir kemusyrikan? Argumen rajanya oke. Orang tuanya dari awal sudah, makanya dia anti KKN. Masyarakatnya sudah, interaksi sosial dengan melokasikan waktu. Tidak pergi nongkrong di kafe dengan berburu wifi gratis. Yang keempat nih, ada taman IKN. Apa itu? Istana Kemusyrikan Nasional. Isinya patung. Ini kalau saya lihat cara kerjanya Ibrahim, kayak dia engineer. Kenapa dikalkulasi itu? Ya, terus terang saya tidak tahu program studinya, tapi kalau saya lihat skillnya, engineer itu Ibrahim. Minimal perilakunya. Kenapa? Dia survei feasibility study, istilah kerennya sekarang. Dia kan hitung tuh berapa patung di taman itu untuk menghancurkannya dengan kapak yang ini berapa menit atau detik satu patung. Kan itu dikalkulasi supaya tuntas semua ketika jam makan siangnya sang security. Kan riwayatnya begitu tuh. Nah, ini ayatnya silakan karena panjang. Jadi ada di Al-Baqarah 124, itu simpulannya. Ujung-ujungnya di Sad 102.
Nah, di antaranya ada di Al-An'am dan ada di Al-Anbiya. Al-An'am itu 72 sampai 84 enggak salah. Kalau Al-Anbiya dari 59 sampai 72. Di situ bisa dilihat. Terutama skenario jebakan api unggun kan gitu. Nah, jadi dihancurkan. Begitu selesai srek, dia jalan santai dulu. Datang satpamnya, kok kamu hancurkan Tuhan kamu? Lah, kata Ibrahim, yang benar dong. Harus praduga tak bersalah. Saya bisa menerimanya kalau Anda bisa menunjukkan minimal 2 bukti. Presumption of innocence. Nah, ini Ibrahim tampil sebagai advokat. Tidak perlu organisasinya, Peradi atau KAI. Kan ada Peradi itu, ada Kongres Advokat Indonesia, KAI itu. Warisannya Adnan Buyung, Bang Buyung. Kalau Peradi Otto Hasibuan. Yang tidak berani mengangkat ijazah palsu. Nah, jadi selesai. Akhirnya karena dia juga mau diakui sebagai orang cerdas kan, security ini diam. Nah, dia keluarkan kalimat, Ibrahim, kalau begitu siapa yang melakukannya? Ibrahim sudah basah jebakan Batman karena patung dihancurkan kecuali satu yang terbesar dan kapak yang dipakai disimpan di tangan patung yang terbesar itu. Jadi begitu security-nya bilang, kalau gitu siapa yang melakukan? Lihat tuh kapaknya berada di mana. Ini jebakan Batman. Langsung aslinya keluar. Lah, bagaimana mungkin patung menghancurkan sesamanya? Lantas kenapa kalian sembah kalau tidak bisa ngapa-ngapain? Pelangap lomo lagi. Nah, jilid 2. Nah, itu yang keempat kan. Program Ibrahim berikutnya mau menuntaskan semua. Istana Namrus laknatullah sebagai raja mengeluarkan instruksi. Ini ada DPO, daftar pencarian orang. Salah satunya yang prioritas Ibrahim. Barang siapa yang menemukan Ibrahim hidup atau mati, dikasih hadiah istimewa. Ya mungkin kalau sekarang reshuffle kabinet tiba-tiba. Nah, gitu. Atau dibikinkan, ya minimal inilah komisaris umum. Komisaris utama ya. Nah, dapat APBN itu kan. Nah, jadi Ibrahim sebenarnya mau berikhtiar untuk menghindar, tapi ternyata dia dalam kesadaran dia sudah tidak bisa lepas dari jebakan gerakan premanisme bersubsidi istana. Nah, itulah yang membuat skenario api unggun. Maka Ibrahim mau dibakar. Ibrahim nggak pernah mikir mati. Yang jelas ya yakin lah kalau memang sudah ajal nggak bisa ditawar-tawar. Akhirnya Allah turun tangan. Itulah surah Al-Anbiya ayat 69. Kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Luar biasa. Itu yang kelima. Nah, ini yang sering saya katakan. Kalau yang pertama dengan ayahnya, yang kedua dengan warga masyarakatnya, yang ketiga dengan kepala negaranya, yang keempat dengan security taman IKN-nya, Istana Kemusyrikan Nasional, yang kelima dengan dirinya karena dia diliputi api unggun. Semua bisa dihadapi. Yang seru yang keenam, ini yang terakhir yang disebut di Al-Baqarah 124 bikalimatin. Bikalimatin itu 6 tangga. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Perfeksionis, dilalui dengan sangat-sangat sempurna. Sampai mengatakan inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya muslim, dan itu namanya kepemimpinan global. Kalau sekarang ini linnasi imama. Kenapa? Menyempurnakan itu bikalimatin semua ujian itu. Nah, yang keenam ini dengan Tuhannya sendiri. Lah, ini yang selama ini dia lakukan dasarnya karena mau berpihak pada Tuhan. Ini Tuhan yang merintahkan ini langsung. Ya, bahasa singkatnya sembelih anakmu, kan gitu. Ya, tapi namanya Ibrahim. Ya, karena dia mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau istilah filosof postulat, pernyataan yang menjadi acuan yang tidak bisa diganti dengan postulat. Allah merintahkan aku menyembelihmu. Kata anaknya, ya nggak usah galau ya ayah, nggak usah galau, nggak usah takut.
Lakukan aja apa yang diperintahkan itu. Insya Allah aku menjadi orang yang sabar. Nah, luar biasa kan? Dia tidak bilang, kalau engkau sembelih aku, siapa nanti jadi wapres atau presiden berikutnya? Gak ada seperti itu. Jadilah itu kan. Dan acuan melontar jumrah yang kemarin bermasalah lagi di Mina, ternyata ada teman saya naik haji posting. Kapan di Mina itu rapi-rapi pengelolaannya ini? Itu kasihan itu. Orang sesak di tenda, laki-laki perempuan itu di Mina itu yang mau melontar jumrah kan. Acuannya itu di penyembelihan. Datang iblis menghalangi, dilempar. Lemparan pertama. Datang yang kedua, dilempar lagi. Datang yang ketiga, lempar. Akhirnya Bismillah, Allahu Akbar. Ibrahim tidak pernah tahu kalau yang tersembelih bukan leher Ismail. Jibril alaihissalam datang ganti dengan kibas. Ibrahim tidak tahu itu. Ya bagi Ibrahim selesai tuntas. Makanya ahli tafsir mengatakan untung hikmahnya, perintahnya sembelih bukan bunuh. Coba kalau ayatnya berbunyi inni aqtuluka, aku membunuhmu, kan tolak ukurnya mati kan. Tapi inni adbahuka, aku menyembelihmu, dia sudah menyembelih. Sembelih itu kan proses. Kalau dikatakan aku membunuhmu, tolak ukurnya mati. Nah, tapi karena diksinya adalah menyembelih, gorok belum tentu mati. Nah, faktanya dari sana. Dan memang Allah tidak pernah mau agar Ismail mati muda. Hanya harus ada sebuah cara agar Ibrahim mencapai keikhlasan tingkat tinggi. Dan itulah yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalimatin fatamahun istilahnya sekarang uji kompetensi kepemimpinan, assessment, bukan testing dan examination, tapi assessment. Uji kompetensi. Itulah Ibrahim. Makanya dia pernah berpikir bahwa Ibrahim terkait ijazah palsu, nggak ada. Asesmennya luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Mampu berargumen, etika tidak dilanggar, tetap hormat sama ayah. Masyarakatnya tidak dipojokkan dan meninggalkan syirik kepada tauhid. Itu luar biasa kan? Nggak gampang itu. Karena kalau orang ribet-ribet kejepit buka AI. Nah, ditanya apa isi kalimatnya, nggak tahu karena bukan dia yang bikin prompt. Ini persoalan. Nah, jadi jangan sekalian, sejarah Pancasila sangat indah sebenarnya buat kita, tapi itu sejarah. Ini yang sering didiskusikan dulu oleh Mahfud MD, Kimlia Siddiqui, terus siapa teman kita nih, Bang Yusril. Itu materi diskusinya semua. Belum lagi Hamdan Zulfa. Nah, makanya kita akan lihat nih. Dulu seru bansos, kemarin Sapi APBN. Orang, Pak Ustadz, itu korban apa bukan? Bukan, itu bansos menggunakan event Idul Kurban, Idul Adha. Karena kalau kurban kan tidak begitu. Nah, itu dia. Nah, makanya kita ini harus pandai-pandai berperan menempatkan diri, karena yang ditunjukkan Ibrahim, apapun Anda, siapapun, dimanapun berada, tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan la ilaha illallah. Nah, jadi masih mending diri kita jamaah sekalian. Gimana dengan keluarga kita, anak-anak kita, ya kan? Nah, terkait dengan ini istimewanya Ibrahim memang. Coba lihat. Dirinya tidak pernah mikir, jangankan rekening kematian pun nggak dipikirkan. Bukan berarti kita tidak butuh fasilitas kehidupan. Ini kita kan mengkaji, mengambil hikmah ini, renungan. Coba lihat segitiga rumah tangga. Kan biasa orang berkata begini, kalau ada istilah, misalnya wali kota, wakil wali kota, 01, 02 kan, ada yang lebih suruh kata itu 00. Istri dari wali kota atau istri dari presiden kan, istri dari gubernur, 00. Itu bisikannya lebih tajam dari sislet. Apa maunya? Nah, coba lihat bagaimana nolnya Ibrahim. Coba lihat. Hajar. Dia bersedia mengemban amanah ditinggalkan oleh suami, mengayomi anak.
Bukan hanya tegar dalam penderitaan, tapi dengan interaksi bersama anaknya dalam ketaatan dan ketundukan, dengan kepercayaan tinggi pada suaminya yang mengemban amanah juga. Jadi sumber lahirnya air Zam-Zam. Ya kan? Dari sana muncul Zam-Zam yang manfaatnya tidak bisa dihentikan sampai hari ini. Seluruh periset selalu bercerita tentang keunggulan-keunggulan air Zam-Zam itu. Mega sumur artesis ya. Itu luar biasa. Jadi bukan dia minta, Pak, ini dong belikan mobil baru. Hajar tidak begitu. Hajar menyediakan air Zam-Zam ternyata. Nah ini nol-nolnya kan. Siapa lagi yang biasa membuat orang kejebak? Anak. Itu dia Tagabun. Ayat 12 dan 14 kan. Inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum. Istri dan anakmu itu adalah ujian. Di ayat 14-nya istri dan harta. Itu di surat Tagabun, surat ke-64. Ayat 12 ayat 14. Anaknya coba lihat. Enggak mikir skenario aturan Mahkamah Konstitusi, dia minta disembelih. Dia tidak bilang, ayah bayar semuanya itu agar saya bisa menjadi calon wakil presiden. Enggak begitu Ismail. Luar biasa memang. Nah keluarga rumah tangga itu harus kayak gitu. Ayahnya sebagaimana Ibrahim alaihissalam, istri ibu seperti Hajar, dan anaknya seperti Ismail. Baru ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Prophetic leadership, kepemimpinan kenabian. Ada assessment, ada uji kompetensi, tidak boleh abal-abal. Lah ini memimpin itu, jangankan leader, manajer aja tidak boleh sembarangan. Kalau manajer melakukan sesuatu dengan baik, kalau leader melakukan sesuatu yang baik. Jadi ada make thing right, ada make right thing. Itu bedanya manajer dengan leader yang dipelajari di manajemen. Nah, ini luar biasa, luar biasa. Dan coba Ibrahim tidak pernah minta privilege, keistimewaan dan lain sebagainya. Nah jadi jamaah sekalian, memang kita harus bertanya pada diri sendiri, sebenarnya komitmen saya sekuat apa sih? Jadi kalau kita lihat ya Ibrahim dan keluarganya dalam konteks ini, memang evaluasi diri itu penting, karena boleh jadi di sana ada pengabaian, ada deviasi, penyimpangan, susah kita cermati karena apa? Diri kita tidak memenuhi syarat untuk melakukan penilaian. Kenapa? Tertutup itu mata hati. Ini penting. Kenapa Ismail seolah begitu mudah? Everything is simple. Menyatakan, ayah, sembelilah ayah. Tidak usah takut, lakukan. Karena bagi dia tuntas itu yang namanya hidup dan mati. Rezeki, sedekah, infak selesai. Bayangkan kalau manajemen bansos saja tidak tuntas, kan? Gimana bisa melakukan itu coba? Nah, kita berada dalam sebuah grafik decline, menurun. Ya. Dari sisi kamu coba lihat, bandingkan Soekarno-Hatta, kemudian Soeharto dengan beberapa wakilnya, sampai hari ini coba. Nah, di masa inilah terjadi ada wapres dicuekin kalau ke DPR. Hari ini kejadian. Nah, selain persilatan politik ya itu adalah. Ya tapi memang ngomong aja nggak bisa. Dibantu AI kali. Itu yang terjadi.
Nah sekarang dari sana kan muncul aturan, ada kebijakan. Karena kalau leader itu wisdom buahnya. Kalau pemimpin bijak, sikap bijak. Kalau manajer instruksi kan, ujung-ujungnya minimal SOP. Tapi dia berbasis instruksi, bukan ketaatan. Nah, kalau wisdom, ya, di obedience, ketaatan. Makanya itu sila keempat tuh. Saya kemarin Pak, kalau ada yang ikuti akun kedua saya di Facebook yang hanya 2 kata namanya Hafid Paronda, karena yang satu kan udah full tuh, Abdul Hafid Paronda. Ini saya bikin Pancasila hari ini yang kelima nih. Sari sila-sila itu untuk ingatkan teman-teman. Karena 5.000 lebih follower saya itu kan klaster keilmuannya beda-beda. Jadi saya biasa bagi-bagi. Kalau untuk tema begini targetnya ke sini, kalau yang gini targetnya ke sini. Nah, supaya semua kebagian nanti untuk komentar gitu kan. Nah, kalau bahasa-bahasa akademik semua nanti yang biasa di warung kopi tidak selamanya bisa nimbrung kan gitu. Coba renungkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kepemimpinan kita itu hikmah, ya enggak? Kerakyatan yang dipimpin, saya pimpin oleh hikmah. Jadi pemimpinnya hikmah, wisdom. Bayangkan rumusan ini. Terlepas nanti 7 kata jadi 1 kata ya, dari Piagam Jakarta ke PPKI. PPKI nggak masalah, yang pentingnya hilangkan P yang pertama, karena jadi PKI nanti. Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Di mana itu diaktifkan? Dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah instrumennya yang dilakukan atas nama representasi, bahasa kerennya nih. Kan dikhianati semua hari ini. Jadi Pancasila ya nyatanya Pancasila jurus 1. Nah ini dia. Benar tuh kata saudara kita orang Cina, Pancasila jurus 1. Nah ini. Pancasilanya tenggelam. Nah, ini karena kita di bulan Juni, di bulan Zulhijjah. Nah, jadi jamaah sekalian seperti itu. Nah, tapi dalam strategi yang dirancang dalam transformasi berkelanjutan ya kita lihat tidak perlu kecewa. Lakukan aja. Nah, karena apa? Kata Nabi, "Bda binafsik summa ligari." Mulai dari dirimu kemudian orang lain, nanti kita jadikan di luar itu pemetaan. Potensinya dikuatkan di sini. Ketika mau mewujudkan aktualisasi, itu peta, mapping. Nah, setelah dipetakan diisi ya rangkaian, kan ada tahapan dalam berbuat, milestone namanya di manajemen, tonggak-tonggak. Jangan berhenti sampai ajal menjemput. Nah, makanya dipetakan. Udah tiap hari niatkan kebaikan apa yang saya bisa wujudkan hari ini, tetap. Syukur ketika di rumah tangga keluarga berhasil, oke. Di tetangga, lingkungan, jamaah masjid. Kan bukan kita tidak bisa memberi kontribusi ke istana, masalahnya istana tidak membuka diri untuk kita misalnya kan. Nah, kalau kita mau bahasa ini nih apa? Bahasa pasarnya nah, coba kasih saya jadi menteri dan jangan halangi saya berbuat, saya akan tunjukkan kinerja. Nah, gitu kan. Kalau perlu nggak usah digaji, kasih transport aja. Tapi itu bisa terjadi kalau merit system, meritokrasi. Pemerintahan yang mengacu pada kompetensi. Nah, kabinetnya namanya Zakon Kabinet. Bukan zakat kabinet. Nah, jadi jamaah sekalian, ternyata memang luar biasa. Relasi Islam dan negara itu memang modalnya tidak habis-habisnya. Nah, sehingga suatu waktu karena berbicara momen, berbicara kesempatan, berbicara ketangguhan, muncullah dulu pemberontakan kan. DI, TII, ya kan? Jawa Barat, Kartosuwiryo, di Sumatera, Aceh, Daud Boreu, di kampung saya, Kahar Muzakkar, di Kalimantan, Ibnu Hajar, ya kan? Seperti itu. Tujuannya mulai semua. Apa kata Bung Karno kepada Daud Boreu?
Dia bilang, apa panggilannya ya kepada Daud Bero itu? Ini kan hanya jembatan emas. Tengku, ya, kata Bung Karno. Tengku, ini aja untuk ini kan proklamasi, ini jembatan emas menuju ke sana, Golden Bridge. Untuk mencapai Aceh kan menyumbangkan Sulawah ya, pesawat pertama itu. Oke. Nah, jadi jamaah sekalian, sekali lagi kita tidak pernah punya alasan untuk mempersalahkan Islam. Islam itu siap, komplit. Persoalannya kita-kita aja. Apakah diri kita atau orang sekitar kita atau sesama warga negara kita? Nah, itu. Yang kedua, sejarah Indonesia dalam perjuangannya udah sangat luar biasa juga. Hanya generasi berikut banyak yang jadi pengkhianat, sekalipun mengatakan nasionalisme, patriotisme, padahal ya korupsinya juga jalan terus. Nah, mudah-mudahan keyakinan kita insya Allah tetap jernih, ya, akidah kita tetap tegar, dan selalu kita bisa menempatkan diri. Kenapa? Dengan cermat bisa menilai dan memahami siapa melakukan apa dan konteksnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan bulan Juli dan Zulhijjah ini kita tetap kembali bisa meresap dan menyerap pencerahan dengan mengikuti keterangan-keterangan dari para nabi dan rasul Allah dan mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi. Sampai demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman Faranda yang telah menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Mungkin kita pada waktu 4 menit menjelang waktu Isya, mungkin ada yang ingin berkomentar atau yang perlu ditanggapi mengenai apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Faranda, dan dipersilakan kepada jamaah sekalian. Silakan Pak Adi. Ini bahasa Arabnya lama tak jumpa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan yang lain. Ya. Kenapa setiap cerita itu ada Harun sama Ibrahim? Beliau dibakar itu mana gitu? Kalau Al-Quran kan menjelaskan Ya. mana ada Ibrahim. Tapi para ustaz yang banyak tidak pernah menceritakan kemana Nabi Ibrahim itu dibakar. Nah, itu yang kadang-kadang sebetulnya misteri. Apakah Nabi Ibrahim dibakar itu? Ya mungkin kalau tentang kalau adalah kalau Ibrahim atau api yang diinginkan, bukan. Tapi substansinya bukan itu. Adalah Nabi Ibrahim itu kemana? Apakah dia ada di situ sampai api itu mati, atau dia kemana? Ya. Nah, dan kemudian di mana dia diturunkan? Ya. Kemana Nabi Ibrahim itu? Karena ayat-ayat yang ada di Al-Quran ini jarang sekali disinggung oleh para ustaz. Saya dengar saja kan, saya mesti berganti-ganti ya. Tidak pernah saya dapati bahwa ustaz itu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim itu. Kemana begitu? Itu saja. Salam. Langsung ya. Kalau dalam konteks pembakaran di ayat itu tidak perlu diketahui Ibrahim pergi kemana, karena justru tidak ada petunjuknya. Yang ada itu Ibrahim dibakar dan Allah yang mendinginkan apinya. Nah, kalau ada klausul di ayat lain bahwa Ibrahim kemana-kemana, itu bisa kita bahas. Sampai saat ini saya nggak pernah dapat ayatnya tuh. Next time juga argumennya. Jadi di ayat-ayat tadi itu di Al-Baqarah, di Al-Hajj, Al-An'am, Al-Anbiya nggak ada. Nah, toh kalau mungkin ada, nanti kita lihat mungkin adalah akomodasi interpretasi. Nah, sehingga butuh argumen tambahan. Misalnya nih, kita membedakan as-sama dengan samawat. Nah, itu kan harus ada argumen tambahan. Oh jelas, kalau samawat berarti planet, as-sama berarti atmosfer. Nah, kan gitu. Itu ada, itu jelas itunya. Kalau ini tentang Ibrahim dibakar,
tidak disebut bahwa dia meninggalkan api unggun. Bahkan kalau kita memahami tanda petik turun tangannya Allah dengan mendinginkan api, artinya Ibrahim ada di situ. Itu. Tapi ada. Nah, iya, tapi khusus untuk ini fakta. Ini Al-Anbiya 69 yang kulna ya nurkuni badan wasallam Ibrahim. Artinya Ibrahim ada di situ. Kalau tidak ngapain harus diselamatkan? Hai api, jadi dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Artinya tetap Ibrahim bersama api. Nah, dia ayat itu. Nah, jadi dengan itu akhirnya berkembang kajian. Kenapa kok Ibrahim bersama api tapi api disebut dingin? Nah, itulah yang melahirkan pendekatan heat transfer. Itu apa, perpindahan panas, kalor apa dan segala macam. Karena ayatnya itu jelas. Nah, kalau yang lain nanti bisa kita lihatlah ya. Ini seninya kalau kajian maghrib bisa kan waktunya sangat singkat ya. Terima kasih. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.